Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Dewi Kumala kembali dapat menjumpai Anda, tentu saja hanya dalam Cinta Sehat. Pastinya selama 30 menit ke depan kita akan membicarakan mengenai vitalitas pria dewasa. Wah, kalau ngomongin vitalitas pria dewasa ini kayaknya erat hubungannya dengan keharmonisan rumah tangga ya pemirsa ya. Nah, kali ini saya nggak sendirian karena saya ditemani oleh rekan saya, Beb Olively yang cantik dan juga seksi. Hai Beb. Hai darling, apa kabar? Baik dong ya. Oh, baik sekali. Tapi aku punya cerita yang nggak baik. Aduh, nggak baik dari temanku yang mengabarkan hubungannya sedikit renggang dan retak karena toksik Dengan pasangannya dengan pastinya pasangannya. ya. Wah. Justru malah sudah menikah aja ada toksiknya loh. Waduh, ini Jadi ada kayaknya racunnya. Kok bisa ya? betul, harus dicari tahu penyebabnya Nah, ya. itu dia. Nah, bener banget nih. Dan kali ini tentu saja kita akan berdiskusi dan membicarakan mengenai tema dampak buruk radikal bebas terhadap kehidupan seksualitas. Dan saya nggak sendirian. Selain ditemani oleh Beb Olively, kali ini saya juga ditemani oleh Dr. Raymond Pranawah. Hai Dok. Halo Dewi, halo Dewi. Hai, Nah, kalau dokter. kayak kasus kayak temennya Olive ini, temennya Olive apa Olive ya? Temen dong. Temen dong ya. Nah, ini sebenarnya kalau kehidupan seksualitas suami istri ini ada pengaruhnya nggak sih dengan kesehatan si pria ini, Dok? Tentu saja ada, karena dari kegiatan seksual itu sebenarnya kebutuhan primer, Biologis ya, Dok? kebutuhan ya? biologis. Kebutuhan Itu utama semua manusia membutuhkan itu, ya. Lalu apabila tidak ada keharmonisan, ada stres, ada konflik antara pasangan, itu akan mempengaruhi kemampuan seksualnya juga. Oh, Itu sudah gitu. pasti. Gitu. Berarti merambah kemana-mana. Iya. Tetapi kan ada yang bisa tahu kalau oh suaminya bermasalah, atau mungkin suaminya cerita gitu loh. Nah, itu biasa kan dapat dirasakan. Mungkin saat mereka sedang melakukan hubungan, itu ada ketidakpuasan dari pasangan, atau malahan dari suaminya sendiri merasakan ada keanehan dari kemampuan dia untuk melakukan seksual tersebut. Gitu. Nah, Dok, mau nanya nih, Dok. Kalau mungkin nih ya ada seseorang yang sebenarnya nih gairahnya ada, tapi itunya nggak mau berdiri nih, Dok. Tuh sebenarnya penyebabnya itu apa dan sebenarnya apa yang terjadi dari sisi biologis, dari sisi medis, Dok? Ya, itu biasa disebut dengan disfungsi ereksi, bahasa Inggrisnya erectile dysfunction. Jadi ketidakmampuan dari alat vital pria tersebut, yaitu penis, untuk mempertahankan ereksi. Nah, atau dia juga tidak bisa ereksi, sudah bergairah, sudah berhasrat, tapi dia tidak dapat berereksi. Nah, habis itu pasti Gitu. uring-uringan tuh ya. Perempuan pasti Pasangan ringan, dong ya. cuma Lakinya juga pasti kan uring-uringan, stres. oh gitu. Iya. Tapi faktor ereksi atau disfungsi ereksi ini ada beberapa faktor nggak sih, Dok? Dan apakah ada hubungannya juga dengan usia? Oh, oke. Misalnya yang lebih senior mungkin akan lebih terkena disfungsi ereksi. Oke. Gitu. Penuaan aging itu sudah pasti. Dengan bertambahnya umur mulai dari 40 tahun itu kemampuan dari kemampuan vital untuk ereksi itu pasti akan menurun. Tetapi di luar itu ada penyakit-penyakit yang seharusnya bisa dicegah tapi banyak terjadi. Contohnya obesitas, diabetes Diabetes, mellitus, ya. kolesterol tinggi. oke. Itu semua dapat mempengaruhi kemampuan Disfungsi alat vital ereksi. ya, menyebabkan disfungsi ereksi. Jadi ternyata penyebabnya banyak ya, Dok Banyak ya? banget penyakit-penyakit bisa Berarti- menyebabkan disfungsi ereksi. Oke, berarti logo pria juga beda. Kalau dulu ya, pria masih muda bilangnya gairah hidup. Tapi kalau sudah kena diabetes, mempertahankan hidup. Nggak hidup-hidup malah. Ya kan, Dok? Iya, betul. Tapi banyak kan? Betul, Tapi banyak. kalau misalnya ngomongin diabetes kan nggak selalu yang tua aja atau yang senior Yang aja. muda juga bisa Yang ya. muda Yang juga muda, bisa betul, terkena kan? Betul. Jadi saya akan cerita sedikit tentang insidensi atau angka kejadian di dunia ini pada dimulai tahun 95 itu sudah ada research dari Jurnal International Impotence Research. Itu ada 152 juta orang yang terkena case-nya disfungsi ereksi. Nah, prediksinya pada tahun 2015 ini terdapat 322 juta orang yang pria yang mengalami disfungsi ereksi. Nah, di mana dari penyakit-penyakit tersebut itu ada namanya radikal bebas. Adanya reactive oxygen species. Itu apa? Itu adalah metabolisme hasil buang dari metabolisme lemak, metabolisme karbohidrat, Oke. dan metabolisme gula. Pada orang diabetes, sebelum dia terkena diabetes, itu ada kerusakan di dalam tubuhnya, yaitu ketidakmampuan untuk mempertahankan gula darah, untuk menurunkan gula darah. Nah, dari proses metabolisme tersebut, itu ada radikal bebas, ada ROS. Nah, dengan itu meningkat, konsumsi meningkat tuh, makanan gula, karbohidrat meningkat terus, makanan lemak meningkat. Nah, itu antioksidan alami dalam tubuh kita akan menurun. Gitu loh.
antioksidan menurun, radikal bebas makin tinggi, otomatis akan rusak semuanya. Berarti sebenarnya dia punya keinginan untuk memanjakan istrinya, tetapi apa daya itunya nggak mau memanjakan, gitu nggak bisa berarti ya. Oke. Tapi dok, kalau ngelihat tadi data yang ditunjukkan sama dokter ini menarik ya. Tahun 1955 ini angkanya ratusan. Tahun 100 juta, 152 juta. 152 juta. 2015 angkanya naik 322 dua kali juta lipat, di dua dunia. kali lipat. Berarti ini pengaruh gaya hidup, pola makan atau apa aja nih dok? Pengaruh gaya hidup. Orang obesitas, diabetes itu karena mereka mengkonsumsi makanan yang berlebihan, lemak berlebihan, yang deep fried, gorengan, yang Junk kadar food, karbohidratnya tinggi, yang kadar gulanya tinggi. Orang, apalagi orang Indonesia, Betul. insidensinya tuh setiap tahun ada laporan 2 juta. Setiap tahun, otomatis ya per tahun akan nambah terus sampai Karena terus. mungkin kebanyakan makan nasi ya Udah dok. makan nasi pakai perkedel. Nah, Atau kalau ditanya, karbohidratnya tinggi sekali. kalau ditanya udah makan belum karena belum makan nasi. Oke. Atau sudah makan nasi terus langsung tidur, nggak ada aktivitas lain Betul, lagi, nggak ada itu olahraga. sangat penting. Betul. Oke. Nah kalau kejadian-kejadian kayak gitu tuh sebenarnya solusinya apa sih dok? Biar disfungsi ereksi ini tidak terjadi. Oke, tadi saya akan menambahkan sedikit. Tadi kan bicara tentang faktor fisik, penyakit-penyakit, ya, Betul. gaya hidup ya. Ada lagi faktor psikis yang sempat Ya. dibahas di awal. Gimana kita harus happy, kita harus senang. Kalau kita happy, senang, tidak stres, ya itu juga akan mempengaruhi dari kemampuan disfungsi ereksi. Kalau kita tidak senang, kalau kita stres segala macam itu akan sangat mempengaruhi sekali. Nah, jalan keluarnya apa? Tadi saya bahas tentang radikal bebas. Nah, pembuluh darah itu termasuk pembuluh darah di penis, ya. Itu ada yang namanya nitrate oxide. Di mana nitrate oxide itu mempengaruhi pembuluh darah untuk elastis, Oh. untuk mempertahankan blood Saya flow. suka dok dengan Ya, elastis dok. karena kenapa bisa terjadi disfungsi ereksi? Karena pembuluh darahnya itu rusak. Oh, Orang oke. diabetes, orang obesitas itu rata-rata paling banyak keluhannya di masalah seksual. Karena memang pembuluh pembuluh darah darahnya mereka rusak. sudah rusak. Karena nitrate oxide-nya itu sudah kurang. Berarti Karena kalau terlalu banyak orang radikal kalau bebas. orang stres juga bisa rusak gitu. Tuh kalau Bisa. kamu kebanyakan minta Bisa. kartu kredit buat beli tas, nah hati-hati pasangan kamu bisa pusing, stres ya dok Nah, ya. iya. Jadi kita harus saya ada yang ngasih kalau itu saya. Betul, Iya, betul, iya. betul. Oke. Berarti itu juga bisa mempengaruhi gairah seksual. sangat. Jadi makanya tadi kan tanya solusinya apa? Otomatis kita harus meningkatkan antioksidan kita. Kita harus makan makanan yang sehat, makan buah, makan sayuran. Kita harus berolahraga. Gitu, olahraga seperti apa? Harus yang jangan lari saja gitu loh. Tapi harus olahraga yang mengangkat beban, melawan gravitasi. Karena Tapi itu akan mungkin membantu habit sekali. juga mesti dirubah dulu Gaya kali hidup ya. demikian modification tentu harus kebiasaan makan itu semua harus diubah, rendah lemak, rendah karbohidrat, gitu, rendah gula, itu wajib. Tapi kalau mungkin bisa diperinci lagi makanan-makanan yang kaya akan antioksidan ini yang apa aja? Yang pasti menambah. buah-buahan. Segala macam ya dok ya? Alpukat ada, delima ada, itu karena kaya akan Akan antioksidan. oksidan. Lalu ada juga ginseng, itu sudah lama sekali dari dulu. Kalau Betul. biasa orang China Tiongkok. gitu ya, orang China mereka suka mengkonsumsi ginseng. Orang Taiwan, orang Korea. Kenapa? Karena itu kaya sekali akan antioksidan. Betul, kaya sekali antioksidan. Nanti bisa Acai dilihat. berry kalau nggak salah. Acai berry itu juga kaya akan resveratrol. Resveratrol itu adalah antioksidan yang diekstrak dari acai berry, itu sangat bagus sekali. Nah, intinya itu semua antioksidan dapat menekan radikal bebas sehingga dia akan Oke. meningkatkan nitrate oxide atau nitrate oksida dalam bahasa Oke, Indonesia. Itu tuh berarti dihasilkan secara alami. flowing bloodnya juga darahnya ngalir Pasti. Lebih lancar, lebih sehat ya. Lebih Dialog vital fresh, tentu ya akan gitu lebih ya. bagus dengan Iya, blood flow iya, bagus, heart vital juga akan bagus. Wah, menarik banget nih dok, informasinya jadi berguna banget buat kita ya, agar keharmonisan rumah tangga itu selalu Tetap terjaga dan terhindar dari radikal bebas. Iya, toksik itu. Sekali lagi terima kasih Dokter Sama-sama, Raymond atas Ade. Terima informasinya, kasih. pasti berguna banget buat kita ya sebagai istri-istri yang bahagia ya. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena usai jeda pariwara berikut kita juga masih punya seorang narasumber yang tentu saja akan memberikan solusi mengenai disfungsi ereksi. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cinta Sehat. Tahu nggak? Dulu suami saya punya banyak masalah kesehatan. Kata dokter, kinerja organ tubuhnya mengalami banyak gangguan. Akibatnya, stamina suami saya pun jadi lebih menurun. Jadi lebih tua dari usianya. Padahal suami saya itu dulunya sangat bersemangat. Sekarang jadi tidak percaya diri. Tapi sekarang rasa minder itu sudah terlewati. Rahasianya adalah
Saya mengajaknya untuk pola hidup jadi lebih sehat, menjaga pola makan, menghindari stres, dan yang gak kalah pentingnya, saya mengenalkannya alat bantu kesehatan. Ini loh rahasianya, Rocket Max. Kenapa sih Ma harus dirahasiakan? Rocket Max memang dahsyat. Produk yang berguna untuk meningkatkan stamina dan kemampuan pria, Mencegah dan membantu menyembuhkan penyakit. melancarkan aliran darah, serta meningkatkan kinerja hati, jantung, dan ginjal. Makanya kalau dulu aku yang minder, sekarang kamu kan. Mau bukti mah? Boleh, Papa tahu aja sih. Kembali lagi di Cinta Sehat dan juga kita masih ngomongin mengenai dampak buruk radikal bebas terhadap kegiatan seksualitas. Nah, kalau tadi di awal sudah ada dokter yang memberikan penjelasan informasi mengenai apa itu disfungsi ereksi. Nah, kali ini kita punya seorang narasumber yang akan memberikan solusi tentu saja mengenai disfungsi ereksi. Sudah hadir Bapak Arianto Widodo, seorang produk spesialis. Apa kabar Pak Arianto? Luar biasa Dewi, Olive ya. Dengar-dengar ada solusinya nih Pak, apa nih? Ada solusinya. Tadi saya juga sudah dengar ya tentang disfungsi ereksi. Jadi memang cerita tentang disfungsi ereksi ini sebetulnya momok yang menakutkan bagi banyak pria ya. Nah, Banyak wanita juga. banyak wanita juga menjadi takut. Nah, jadi hari ini saya akan memberikan solusi kepada Anda karena saya akan memperkenalkan kepada Anda sebuah, ini dia, namanya apa? Ini namanya Rocket Max ya. Jadi Rocket Max itu ada dua versi. Versi yang akan saya perkenalkan adalah Mars untuk pria, ada yang Venus yang untuk wanita, tapi nanti ya. Nah, Rocket Max ini sebetulnya adalah tentu saja adalah harapan baru dan tentu saja ini menjadi jawaban bagi Anda yang Terkena barangkali Anda mengalami disfungsi ereksi Tapi ya. nih ya, Pak, sebelum lanjut tentang ngomongin Rocket Max, Ya. kebanyakan pria itu mau mengobati tetapi takut kalau selain takut ngomong sama istrinya Ya. dan juga takut karena kalau mengkonsumsi obat-obatan justru malah efeknya pertama mungkin menyembuhkan tapi lama-lama malah kena kandungan kimia dan sebagainya. Ini apa ya? Iya, bukan hanya itu saja, bisa meningkatkan resiko penyakit jantung koroner, bisa merusak ginjal dan sebagainya. Nah, tapi ini tidak akan Anda temukan pada Rocket Max. Apa sebabnya? Karena semuanya berupa ekstraksi. Tahu ekstraksi? Ekstraksi hanya mengambil bagian yang terpenting, yang tidak penting itu kita buang ya. Nah, ada 6 ekstraksi bahan alami yang terkandung di dalamnya. Yang pertama namanya adalah Persea americana. Aduh, Tahu kece apa? amat Pak, apa itu Pak? Tidak lain tidak bukan adalah alpukat. Ya, seperti ini. Jadi alpukat ini sebetulnya berasal dari Amerika Selatan, tepatnya ditemukan oleh suku Aztec yang artinya adalah testis. Jadi ini artinya adalah testis ya. Jadi di dalam alpukat ini ekstraksinya itu terdapat 18 asam amino dan juga terkandung di dalamnya antioksidan dan afrodisiak. Tahu afrodisiak? Nggak tahu Pak. Jadi afrodisiak ini sebetulnya adalah senyawa yang dapat meningkatkan gairah seksual ya, atau Berarti libido. bisa mengobati sekaligus Yes, meningkatkan. tepat sekali. Jadi yang seperti selama ini kita tahunya alpukat itu adalah meningkatkan kolesterol yang baik Iya, ya, atau betul. HDL dan juga menurunkan LDL. Itu benar sekali, tapi ternyata ada efek afrodisiak yang akan kita nikmati juga dari ekstrak dari avokado atau alpukat ini ya. Ada kandungan yang namanya L-arginin. Nah, L-arginin ini sebuah senyawa yang akan meningkatkan nitrit oksida. Tadi saya juga sudah dengar Dr. Raymond bercerita tentang nitrit akan oxide oksa. atau nitrit oksida. Jadi memang nitrit oksida ini sangat amat penting sekali terhadap atau sangat amat berkaitan dengan
urusan yang namanya disfungsi ereksi. Artinya adalah jika nitrit oksida dalam tubuh kita itu menurun atau terkuras oleh karena paparan radikal bebas, maka pasti kita akan mengalami yang namanya impotensi. Ya. Nah, berbicara tentang nitrit oksida, saya akan memperkenalkan tokoh-tokoh yang bahkan mereka inilah yang menemukan dan mendapatkan atau meraih hadiah Nobel di bidang dunia kedokteran. Siapakah dia? Nah, dia ini adalah trio saintis ya, trio saintis ini ada Profesor Louis Ignarro PhD, ada Ferit Murad PhD dan Robert Furgot PhD. Ketiga tokoh inilah yang menemukan dan kemudian akhirnya dianugerahi Nobel di bidang kedokteran, menemukan bahwa ternyata nitrik exit ya atau nitrit oksida bahasa Indonesianya itu berperan sangat amat penting terhadap apa? Terhadap kualitas peredaran darah. Nah, jadi ketika peredaran darah itu tidak sempurna, termasuk peredaran darah yang menuju ke penis, ya, itu akan mengakibatkan disfungsi ereksi. Dan Anda akan bisa menemukan itu pada ekstraksi dari alpukat. Jadi sudah diekstraksi ya Pak Ari ya. Betul. Dan alami ya. Bahkan di alpukat juga ada yang namanya karotenoid yang berupa alfa karoten dan beta karoten. Nah, ini adalah senyawa yang akan membuat lemak, ya maksud saya senyawa yang larut dalam lemak dan dapat menembus mitokondria. Ini adalah alpukat. Kemudian ada lagi ya, ada riboflavin. Nah, riboflavin ini kegunaannya adalah untuk pembentukan sel darah merah yang akan membuat sirkulasi darah kita menjadi lebih lancar. Kemudian ada potasium yang akan menjaga fungsi kerja dari syaraf ya, dan juga tentu saja apa? Dia akan meningkatkan kelenjar tiroid ya. Dan Dewi Olive, di alpukat ini mengandung zat yang namanya tiamin. Nah, tiamin itu berguna untuk apa? Dia akan memetabolisme lemak dan karbohidrat, dan dengan demikian apa? Hubungannya apa? Hubungannya adalah dengan kesehatan seksual, sehingga Anda terhindar dari disfungsi ereksi, dan itulah yang disebut dengan efek afrodisiak ya. Kemudian juga ada yang namanya L-arginin. L-arginin ini akan meningkatkan nitrit oksida. Nah, yang kedua adalah yang namanya, nah ini juga penting, ada namanya punica granatum. Wah, nah, apa itu Pak? Punica granatum? Ternyata dia adalah delima. Oh, ini namanya kece amat ya. Buah aslinya dari Mesir sebetulnya. Nah, yang penting yang perlu Anda ketahui, apa yang membuat delima ini penting dan patut Anda konsumsi jika Anda seorang penderita disfungsi ereksi. Karena di dalamnya ada potasium, ada vitamin A, ada vitamin C, vitamin E, kalsium, zat besi, dan itu semua itu akan meningkatkan kandungan nitrit oksida. Jadi ekstraksi dari D5 ini juga akan kita nikmati dari Rocket Max ini. Dan mencegah dan juga bisa menambah. Betul sekali. Dan kita juga pasti akan teringat dengan seorang ilmuwan lain. Siapakah dia? Beliau adalah Profesor G. Turk PhD ya, yang membuat sebuah buku yang namanya Clinical Nutrition pada tahun 2008. Beliau mengatakan konsumsi buah delima juga dapat membantu meningkatkan kualitas sperma dan hormon testosteron dan hormon estrogen ya. Testosteron banyak kita jumpai pada pria, estrogen banyak kita jumpai pada wanita. Tapi sekali lagi yang diekstrak ya dok ya, tentu saja yang harus diekstrak. Nah, itulah pentingnya kenapa Anda harus mengkonsumsi Rocket Max ini ya. Itu baru 2. Saya masih punya 4 lagi nih Dewi. Ditahan dulu. Oke. Betul ya. Fungsinya banyak sekali, kandungannya banyak. Betul, jadi ditahan dulu ya Pak Ari. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Ari. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cinta Sehat. Pola hidup tidak sehat di masa lalu ternyata berpengaruh terhadap kesehatan saya, bahkan mempengaruhi keharmonisan rumah tangga kami. Kalau kata dokter, sumber masalah kesehatan saya adalah kadar gula yang tinggi dan beberapa masalah kesehatan lainnya. Karena itu saya bertekad membantu masalah suami saya, yaitu membiasakan menjalani pola hidup yang sehat. Rocket Max, produk ini membantu meningkatkan stamina dan kemampuan pria, mencegah dan membantu penyembuhan penyakit, memperlancar aliran darah,
serta meningkatkan kinerja hati, jantung, dan ginjal. Benar saja, perubahan besar akhirnya terjadi pada diri saya. Khususnya mengembalikan keharmonisan kita berdua. Selain kini saya merasa lebih sehat, tentunya istri saya semakin bahagia. Benar kan, Ma? Semalam Papa luar biasa. Kembali lagi di Cinta Sehat dan juga kita masih ngomongin mengenai dampak buruk dari radikal bebas terhadap kegiatan seksualitas. Wah, Tapi kan kalau misalnya tadi kandungannya begitu banyak sekali dan sudah terbukti secara saintis, apalagi menggunakan ekstrak, sebagai pria sejati yang ingin benar-benar sejati dan Mau bukti? membahagiakan bukti nah itu dia Nih. tadi. Saya akan demonstrasikan ini, Oli. Ya, coba saya punya misalnya nih, saya punya air yang saya letakkan dalam gelas. Coba mungkin pegang satu, Dewi Oke, pegang boleh. satu. Saya akan tunjukkan kepada Anda apa sih yang terjadi dengan darah kita ketika kita terpapar oleh yang namanya radikal bebas. Tadi Dr. Raymond sudah bercerita tentang betapa dampak buruk daripada radikal bebas itu terhadap kehidupan seksual. Kenapa? Karena dia akan membuat kita mengalami disfungsi ereksi oleh sebab apa? Oleh sebab nitrik oksida di dalam tubuh kita berkurang atau terkuras. Nah, sekarang saya punya ini namanya cairan asam. Jadi cairan asam sebenarnya adalah mewakili radikal bebas tadi Jadi ya. ketika saya tetesi dengan cairan asam ini, apa yang terjadi ketika kita menuangkan Rocket Max ini ke dalam gelas, kita akan lihat apa yang terjadi dengan gelas yang sudah saya tetesi dengan cairan asam ini. Nah, coba perhatikan. Jadi Rocket Max itu wujudnya adalah berupa yang kita sebut dengan saset. Jadi kemasannya berupa saset. Ini sudah saya buka sasetnya, lalu kita tuang. Nanti Anda akan melihat bahwa ternyata tinggal warna asli dari yang namanya delima. Warna delima itu kan pink, ya kan? Jadi warna kuningnya ini akan hilang. Coba kita akan saksikan apa yang terjadi. Kita lihat sama-sama. Nah, coba Ini kuningnya itu ternetralisir kan? Kita lihat. Sekarang semua tinggal warna kuning dari maksud saya warna asli dari warna delima itu sendiri yang membuat kenapa kemudian akhirnya Anda patut mengkonsumsi ekstraksi dari Rocket Max ini ya. Ini nampaknya seperti radikal bebasnya diserap semuanya Betul, ya. diserap semua. Jadi itu cerita tentang yang namanya delima. Masih ada lagi yang keempat, yang ketiga ya. Yang ketiga itu apa? Ini juga penting. Panax ginseng. Oh, semua negara dari zaman dulu itu tahu fungsinya Panax ginseng. Tahu nggak? Korea itu adalah negara yang paling sedikit atau paling kecil penderita disfungsi ereksinya. Itu karena Panax ginseng ya. Nah, betul. Nah, Panax ginseng ini juga patut Anda ketahui, itulah yang membuat kenapa yang namanya Rocket Max itu patut Anda konsumsi. Apa sebabnya? Karena ekstraksinya ada di dalam yang namanya Rocket Max ini. Nah, zat yang terkandung di dalam Panax ginseng yang perlu Anda ketahui adalah ada saponin dan glikosida. Nah, saponin dan glikosida ini akan membuat kelenjar hipofisia kita akan memproduksi kortisol dan aldosteron ya. Nah, ini yang perlu Anda ketahui, ada antioksidan lain juga seperti B1, B2, B12, C, zat besi dan Mineralnya banyak fitosterol. sekali ya, Pak. Itu semua yang membuat kenapa Panax ginseng atau ginseng lebih tepatnya itu harus Anda konsumsi, tapi nggak usah repot-repot karena ekstraksinya sudah terkandung. ada ya. Dan ginseng yang terkandung ini adalah bukan ginseng putih tapi ginseng merah yang merupakan ginseng terbaik. Itu yang ketiga. Yang keempat ini juga tidak kalah pentingnya. apalagi itu, Pak? Ada yang namanya Cordyceps militaris. Nah, Cordyceps militaris ini luar biasa. Kenapa? Karena dia itu sebetulnya
itu seperti tumbuhan, tapi setengah tumbuhan, setengah binatang. Nah, karena dia itu dia itu aku hanya ya, hidup Pak? di Nepal, di Himalaya, ya. Nah, ini juga penting sekali. Apa sebabnya? Karena dia adalah Viagra dari Himalaya. Oh, tapi ini yang alami ya. Ini yang alami, ini yang alami. Jadi ini bukan yang chemical ya, bukan yang kimiawi tapi yang alami. Dan yang patut Anda ketahui ada kandungan CS4 di sana. Nah, CS4 ini lagi-lagi saya katakan ini juga adalah afrodisiak yang akan meningkatkan gairah seksual Anda, dan juga tentu saja adalah apa? Meningkatkan kualitas ereksi. Tadi kan Dr. Raymond cerita tentang bahwa kualitas ereksi pun juga ada macam-macam. Macam-macam ya. Jadi kalau ingin mendapatkan kualitas ereksi yang maksimal, Cordyceps itu sudah diekstraksi pada Rocket Max ini dan Anda patut mengkonsumsi. Kemudian juga ada namanya SOD. Jadi tubuh kita akan memproduksi SOD lebih tinggi. Nah, yang disebut dengan superoksida dismutase itu adalah antioksidan yang ada dalam tubuh kita. Dan makanya Cordyceps itu biasanya dikonsumsi oleh penderita HIV, penderita kanker, diabetes mellitus, seperti itu ya. Tapi kalau tadi kandungannya banyak begini, cara minumnya gimana sih, Pak? Nah, Cara minumnya sebetulnya ada dua cara. Jadi begini, Anda yang ingin mau praktis, Anda tinggal tuang di bawah lidah. oh bisa langsung dikonsumsi Bisa ya? langsung Bawah lidah dikonsumsi itu ya. punya fungsi Kemudian tersendiri. 1 menit saja, 1 menit sebelum ditelan. Atau Anda setelah terbiasa, Anda bisa menyeduhnya dengan air hangat, Oke. ya, bukan air panas, ya. Nah itu yang keempat. Saya masih cerita tentang yang kelima. Yang kelima